Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Hikmatullah dengan NIM 1942168. Saya bersama dua rekan saya yaitu Muhammad Muhajir Sultan dengan NIM 191420162. Nama Muhammad Rafi Al-Fatah dengan NIM 1914200194. Nah, kami dari kelompok 5 di sini akan membahas mengenai penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Muhajir Sultan. Materi pertengahan akan disampaikan oleh saya pribadi yaitu Febri Hikmatullah, dan materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rafi Al-Fatah. Nah, semoga teman-teman dapat menonton video ini sampai akhir ya. Oke, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Nah, sedikitnya ada 8 pokok pembahasan yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama, tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Kedua, tahap-tahap penerimaan, perikatan audit. Yang ketiga, mengevaluasi integritas manajemen. Yang keempat, identifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Kemudian penentuan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Yang keenam, evaluasi terhadap independensi auditor. Yang ketujuh, penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kedelapan, pembuatan surat perikatan audit. 9, perencanaan audit. Dan yang terakhir adalah pengujian audit. Materi yang pertama yaitu tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan yaitu ada 4. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Yang kedua, pelaksanaan pengujian audit. Yang ketiga, penerimaan audit. Yang keempat, pelaporan audit. Materi yang selanjutnya itu tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Tahap-tahap penerimaan perikatan audit yaitu di dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap berikut ini, yaitu mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua yaitu mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Yang ketiga yaitu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi. Yang kelima yaitu menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dan dengan kecermatan dan keseksamaan. Yang keenam yaitu membuat surat perikatan audit. Yang ketiga yaitu materi yang selanjutnya yaitu mengevaluasi integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah ada 3, yaitu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang kedua yaitu meminta keterangan kepada pihak 3. Yang ketiga yaitu melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam terhubung dengan klien yang bersangkutan. Oke, materi selanjutnya yaitu identifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Nah, berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan audit. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit. Nah, selanjutnya yaitu penentuan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Nah, standar umum yang pertama berbunyi sebagai berikut. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Nah, oleh karena itu, sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditingnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar auditing yang diterapkan oleh IAI. Umumnya, pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi anggota kunci tim
audit dan mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialis dalam pelaksanaan audit. Kemudian evaluasi terhadap independensi auditor. Nah, standar umum yang kedua berbunyi sebagai berikut. Dalam semua hal yang berhubungan dan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Nah, di samping itu, aturan etika kompartemen akuntan publik mengatur tentang independensi auditor dan sifatnya sebagai berikut. 101. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Kemudian 102. Integritas dan objektivitas. Nah, dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Selanjutnya, penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Nah, standar umum yang ketiga berbunyi sebagai berikut. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dalam cermat dan seksama. Nah, dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan suatu perikatan audit, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat melaksanakan audit dan menyusun laporan auditor secara cermat dan seksama. Nah, kecermatan dan kesesamaan penggunanya kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang pembuatan surat perikatan audit. Di sini surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasi dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh kliennya. Tujuan dan lingkup audit itu lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang produksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor, baik auditor manapun kliennya, berkepentingan terhadap surat perikatan audit, karena dalam surat tersebut berbagai kesepakatan penting tentang perikatan audit didokumentasikan, sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul antara auditor dengan kliennya. Selanjutnya itu ada perencanaan audit. Jadi perencanaan audit setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit. Jadi di sini ada 7 tahapan yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan audit. Yang pertama, memahami bisnis dan industri kliennya. Yang kedua, ada melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, ada mempertimbangkan tingkat materialis awal. Yang keempat, itu ada mempertimbangkan risiko bawaan. Yang kelima, ada mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika berkaitan dengan klien berupa audit tahun pertama. Yang keenam, ada mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Dan yang ketujuh itu ada memahami pengendalian intern klien. Selanjutnya ada pengujian audit. Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian,
yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 golongan. Jadi yang pertama itu ada pengujian analitik. Apa itu pengujian analitik? Itu pengujian analitik ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Yang kedua ini ada pengujian pengendalian. Jadi pengujian pengendalian ini merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditunjukkan untuk mendapatkan informasi mengenai yang pertama itu ada frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan. Yang kedua ada mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut dan karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Dan yang ketiga ada pengujian substantif, yaitu di sini merupakan prosedur audit yang direncanakan untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua, boleh tinggalkan komentar di kolom chat di Google Classroom. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.